Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi masih dalam acara Petasan Podcast edisi akhir pekan. Tentunya masih dengan tema-tema yang sangat menarik dengan para pemateri-pemateri yang sangat hebat. Tentunya dari guru SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kita telah kedatangan ya. Kita telah kehadiran dari kedua pemateri hebat ya. Di sebelah kanan saya ada Bapak Sobana. Nah, boleh Bapak Sobana mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk modal people yang ada di rumah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda people, perkenalkan nama Bapak Pak Sobana, guru BK dan juga tahun ini diamanahi sebagai koordinator Ismuba dan pelatih Hizbul Waton. Dikenal di sekolah dengan sebutan Abah. Abah. Terima Iya. kasih. Abah ya, makanya jangan kaget kalau misalkan nanti saya juga akan memanggil Abah ya. Karena Abah sudah terbiasa dipanggil Abah di sekolah maupun di rumah juga mungkin ya, Pak ya. Betul. Iya. Kita beralih ke sebelah kiri ya, dari saya ada Ibu Sarah nih. Silakan Ibu Sarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muda People, perkenalkan nama Ibu Sarah Ramdayanti. Boleh dipanggil Ibu Sarah kalau kepanjangan ya. Ibu di sekolah bekerja sebagai guru bimbingan konseling atau guru BK bersama Pak Sobana atau Abah Iya. Sobana ya. Abah Sobana, betul sekali. Nah, untuk kedua pemateri saat ini tentunya sangat spesialis sekali ya, khususnya di bidang bimbingan konseling. Nah, untuk modal people yang ada di rumah, kalau misalkan ada permasalahan nih, khususnya tentang proses pembelajaran ini, kalau ada apa-apa bisa dikonsultasikan langsung kepada Pak Abah ya, Abah Sobana atau Ibu Sarah ya. Nah, berkaitan dengan bimbingan konseling ya, tentunya ada salah beberapa yang harus kita atasi ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri siswa, betul ya. Salah satunya adalah cita-cita ya, Abah ya, Bu Sarah ya, cita-cita. Tentu modal people yang ada di rumah ya masih bingung, masih ada yang bingung tentang cita-cita. Apa sih cita-cita itu? Nah, itu menjadi pertanyaan besar ya, Abah ya. Mungkin dari Bu Sarah dulu mau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan cita-cita. Oke. Bagus ya, sebelum kita ke tipsnya, ada baiknya kita bahas dulu dari definisi dan konsep dari cita-cita itu sendiri. Jadi cita-cita itu adalah harapan, impian, keinginan, dan tujuan hidup. Di dalam cita-cita ini berisi arahan-arahan untuk kita mencapai kesuksesan. Jadi ibarat bangunan ya Pak Nurdin, Abah Sobana, cita-cita itu seperti desainnya. Kalau misalnya kita mau membangun rumah 3 lantai, yang pertama kita siapkan apa? Desainnya. Setelah kita tahu desainnya, kita tahu dong material apa aja nih yang dibutuhkan untuk membangun rumah 3 lantai. Misalnya lantai pertama kan lantai pondasi. Gak mungkin dong kita pakai material yang rapuh gitu. Kita kan pasti pakai yang kokoh-kokoh ya. Kemudian dari situ kita tahu tahapan-tahapannya nih. Udah tahu materialnya, kita tahu tahapannya. Gak mungkin dong kita bangun rumah 3 lantai, yang dibangun pertama lantai 3-nya. Kan pasti tahap pertama yang Betul, paling betul. dasar dulu. Nah dari situ kita juga bisa tahu estimasi untuk menyelesaikan apa yang kita kerjakan itu. Nah cita-cita ini kayak desainnya Kak. Kita bisa tahu misalnya kita cita-cita jadi guru ya. Tuh. Untuk jadi guru ini kita lihat nih persyaratannya apa aja nih yang dibutuhin gitu. Kemudian tahapannya kan harus pendidikan 12 tahun, kemudian berkuliah di bidang keguruan ya Betul. seperti itu, dan estimasi waktunya misalnya dari sekolah wajib 12 tahun, kemudian ambil kuliah 4 tahun baru bisa jadi guru dan atau lain sebagainya kayak gitu. Iya. Wah, hebat sekali ya Bu Sarah ini ya, menjelaskan tentang definisi cita-cita. Nah, itu ada beberapa yang harus diperhatikan juga Bu Sarah ya, seperti bahwa cita-cita itu harus memiliki arahan, Iya, betul. tujuan, terus ada langkah-langkahnya juga. Nah, tentu agar bisa tercapai itu salah satunya itu harus memiliki tujuan hidup ya, biar tercapailah ya sebuah cita-cita yang modal people inginkan tentunya. Barangkali dari Abah mungkin ya mau menambahkan tentang definisi cita-cita. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sarah panjang lebar ya. Betul. Yang menarik di situ ada tujuan hidup. Cita-cita itu adalah tujuan hidup. Jadi manusia itu kan diciptakan sama Allah jelas ya. Betul. Punya tujuan yang jelas. Salah satunya ya kalau secara agama mungkin mardotilah, mencari ridho Allah gitu kan. Dan kalau secara duniawi kita tuh ingin mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Nah,
khususnya di dunia ini, untuk sukses ke dunia itu luar biasa perjuangannya ya. Ya kenapa? Karena cita-cita itu memerlukan perjuangan, Pak Nurdin. Betul. Ya, tidak sembarangan langsung kayak mimpi dalam tidur gitu ya. Itu mah kan cuma mimpi doang, tetapi di sini cita-cita memerlukan perjuangan, dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Ya, pengorbanan itu banyak di situ, dari segi dirinya gitu kan, punya motivasi tinggi, terus juga pengorbanan yang lain itu diperlukan. Dan pengorbanan itu juga sama, bukan ketabahan. Jika nanti ada kerikil-kerikil di jalan yang menghalangi untuk menempuh cita-cita, nah itu kita harus kuat melintasi kritik-kritik itu, dan juga kekuatan jiwa. Betul, supaya nanti cita-cita benar-benar tercapai dan sukses gitu ya. Kembali pada diri sendiri juga ya Abah ya. Betul. Tekad harus kuat, motivasi diri juga harus kuat. Ya. Tentunya juga harus dibarengi dengan perjuangan Betul. dan pengorbanan. Nah, untuk modal people yang ada di rumah, perjuangan. Nah, cita-cita yang harus diperjuangkan ya, bukan hal yang lain ya. Jadi perjuangan dulu ya, Bah ya. Betul, betul. Cita-citanya dulu harus diperjuangkan ya. Nah, berkaitan tentang tadi definisi ya. Nah, kira-kira sumbernya nih, sumber dari cita-cita itu timbulnya itu dari mana ya? Mau dari mana dulu? Silakan. Bu Sarah dulu ya, silakan. Sarah. Dari Bu Sarah dulu ya. Kalau sumber ini kayak faktor atau ya bahasa umumnya gitu ya, Umumnya. atau mudah dipahaminya. Sumbernya ini dibagi dua. Yang pertama ada sumber internal, yang kedua eksternal. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk sumber internal ini merupakan sumber yang berasal dari dalam diri. Di sini yang dimention atau yang disebutkan 3. Yang pertama adalah minat, kedua bakat, yang ketiga pengalaman. Nah, minat sendiri ini apa sih gitu ya? Minat itu adalah suatu ketertarikan atau kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Kayak gitu. Sedangkan untuk bakat itu adalah keahlian atau kemahiran yang dimiliki oleh kita. Nah, untuk bakat ini bisa kita dapat secara genetik, dari lahir kita sudah memiliki bakat, atau ada yang melalui proses panjang. Misalnya ada latihan dulu ada dan lain sebagainya, kursus, kemudian timbul bakat. Nah, yang terakhir ini adalah pengalaman. Pengalaman ini yang kita lalui ya, dari misalnya dari SD, SMP, entah itu organisasi apa, lomba apa, kursus apa yang pernah dilalui. Nah, ini bisa menjadi sumber dari cita-cita, pilihan cita-cita. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak pula pilihan dalam memilih cita-cita, menentukan cita-cita itu. Nah, yang kedua ini sumber eksternal atau yang berasal dari luar, dari lingkungan. Yang pertama itu ada keluarga, yang kedua lingkungan kehidupan yang lebih besar dari keluarga gitu ya. Untuk keluarga sendiri misalnya apa nih gitu, dalam meraih cita-cita apa nih yang mempengaruhinya. Yang pertama ada finansial. Untuk individu yang lahir di antara keluarga yang menengah ke atas mungkin tidak memiliki hambatan dalam finansial. Betul. Berbeda dengan individu yang terlahir di antara keluarga yang berkecukupan. Mungkin finansial akan menjadi salah satu hambatan, tapi itu bukan satu-satunya penentu kita akan meraih cita-cita atau enggak gitu. Betul. Karena banyak juga kan misalnya individu yang terlahir di antara keluarga berkecukupan tapi meraih cita-citanya bisa gitu. Iya. Sama yang tadi Pak Sobana sebut ya, asal ada perjuangan dan pengorbanan. Betul. Jadi ya segimana kitanya aja gitu, bener tadi. Emang kembali lagi ke diri kita kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ini lingkungan yang lebih besar dari keluarga, lingkungan kehidupan itu misalnya letak geografis, sosio-budaya, kayak gitu. Misalnya individu yang terlahir di pesisir pantai, Betul. itu mungkin karena sering melihat Nelayan, nelayan ya, pantai betul. seperti itu, ia memiliki cita-cita yang berkaitan dengan kesehariannya. Misalnya saya ingin bercita-cita sebagai nelayan, atau misalnya ingin menjadi pengusaha ikan di mana-mana gitu, Betul. atau misalnya ingin bekerja di bidang kemaritiman. Nah, itu letak geografis memengaruhi. Kemudian sosio budaya juga memengaruhi, misalnya ditumbuhkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren, ia ingin menjadi seperti ayahnya, seperti itu, ingin menjadi imam, ingin mendirikan pesantren di berbagai penjuru dunia. Jadi itu ngaruh juga kayak gitu sih. Nah, wah hebat sekali ya Bu Sarah menjelaskan dengan sangat detail ya. Ini biasanya lebih ada keterkaitan dengan tips-tips juga ya. Ada faktor-faktor juga yang bisa menimbulkan cita-cita itu bisa datang dari hati juga ya, tentunya ya. Abah, barangkali mau menambahkan? Ya, tadi menarik banget ya, sumber ya untuk menumbuhkan cita-cita. Betul. Salah satunya ada yang ini ya menarik ya, tadi faktor yang orang miskin atau masalah biaya ya. Betul. Banyak orang yang kata ini orang miskin mah nggak mungkin kita bisa mencapai cita-cita. Nggak begitu gitu. Jadi jangan jadi halangan sebenarnya mah.
banyak sekali itu yang namanya jalannya gitu ya untuk menempuh cita-cita. Jadi bagi orang-orang yang mungkin dari segi finansial ya kurang mampu, tetap semangat ya tadi untuk mencapai cita-cita itu perlu. Ya. Kenapa? Karena banyak jalannya tadi kan. Betul. Bisa kita dengan cara berjuang, berjuang itu banyak sekali. Kita kan kalau mencapai cita-cita itu yang penting punya tekad yang kuat. Contoh dulu ada teman saya, Pak Nudin, ketika dia masih kuliah itu dia itu orang, mohon maaf gitu ya, dari desa tuh desa banget gitu ya. Betul. Tapi dia pingin ke Amerika. Nah saya lihat di kamarnya ditulis itu, saya pingin ke Amerika. Ya di kamar kosan itu ditulis ya, pingin Amerika ya. ditempel itu. Banyak orang yang mencibir, mentertawakan gitu ya. Kenapa orang wong desa gitu saya pingin ke Amerika. Betul. Tapi dengan motivasi yang kuat, doa, alhamdulillah. Rezeki itu datang begitu saja dan sekarang dia sudah melaksanakan cita-citanya ke Amerika. Nah itu makanya tidak usah risau bagi yang mungkin dari segi finansial kurang, tetap insya Allah dengan doa ya, dengan tawakal kepada Allah, cita-cita akan sukses. Nah, gitu, ya. Iya betul sekali Pak Sobane ya, Abah ya. Telah disampaikan sumber-sumber atau faktor-faktor yang penentu menjadi terlaksana cita-cita tersebut ya. Nah, ada lagi pertanyaan ya, Abah nih. Ada yang bercita-cita ingin dari kecilnya ya, ada yang bercita-cita ingin jadi misalkan dulu pas waktu kecil juga pasti Bu Sarah ya, ada keinginan juga ya cita-cita misalkan Bu Sarah ingin jadi apa Bu Sarah? Dokter misalkan. Kalau Abah tentara gitu ya. tentara ya. Misalnya jadi apa tadi? Dulu pengen jadi guru waktu SD. Dulu pengen jadi guru, tapi alhamdulillah ya sekarang Iya, terlaksana. iya, setelah melewati berbagai. Abah dulu ingin jadi tentara. Sekarang ingin jadi malah sekarang menjadi guru. Iya. Ya alhamdulillah ya. Terpenting hasilnya bermanfaat juga untuk kedepannya. Itu sama-sama tidak ada jauh bedanya, sama-sama mengabdi ya Abah ya. Nah itu mungkin ada juga kasus beberapa anak nih yang dari kecilnya ingin cita-citanya menjadi dokter, terus sudah besar malah menjadi penulis. Nah itu apakah ada pengaruh atau tidak? Bagaimana sih cara menghindari hal tersebut agar cita-cita tersebut tercapai nih, sesuai dengan keinginan dari kecilnya seperti itu? Bu Sarah mungkin? Saya dulu. Ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk menentukan untuk menentukan biar misalnya nggak belok di jalan gitu ya Pak Nurdin. Yang pertama itu ada mengenali diri sendiri. Nah, mengenali Ya. diri ya. Kalau misalnya kita nggak kenal sama diri sendiri, ya orang lain juga nggak akan kenal. Jadi apapun, yang pertama dan utama itu kenali diri sendiri. Gimana sih cara mengenali diri sendiri? Yang pertama kita flashback. Misalnya sekarang kita SMP nih. Dari SD sampai SMP sekarang, apa aja sih yang udah dilewatin? Betul. Pengalaman apa aja sih yang kita punya? Misalnya udah ikut lomba kesenian, lomba atau misalnya keolahragaan, misalnya di SMP kita ikut IPM ya, nah itu jadi modal juga kayak gitu. Kemudian setelah itu meminta saran pada siapa? Pada orang tua, pada kakak mungkin yang sudah berpengalaman, kemudian pada guru BK. Betul. Itu juga bisa dijadikan bahan ya gitu, Betul. bahan untuk pertimbangan kedepannya. Dan yang terakhir itu pilih dan yakini. Tinggal Nah, kita pilih iya, dan betul. yakini. Itu adalah tahapan-tahapannya, tentunya tahapan untuk bisa menentukan, bisa konsisten, bisa istiqomah ya, kalau bahasa Islaminya itu bisa istiqomah, cara menggapai cita-cita tercapai dari kecil hingga ke usia besar juga ya. Nah salah satunya tadi dikonsultasikan langsung ke guru BK-nya. Nah jangan risau, jangan galau nih kalau kata Bu Sarah ini tadi ya. Jangan risau, jangan galau. Di setiap sekolah nih selalu menyediakan guru BK. Jadi kalau ada apa-apa nih untuk Anda modal people, dikonsultasikan saja langsung kepada guru BK-nya, kepada Bu Sarah, kepada Abah ya. Nah, berkaitan tentang cita-cita nih Abah, kita kaitkan juga dengan Islam. Nah, apa pandangan Islam mengenai cita-cita nih Abah? Iya. Dan Islam itu cita-cita luar biasa ya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an ya ataupun motivasi-motivasi dari ulama-ulama ya mengenai cita-cita. Salah satunya kan surat Ar-Ra'd ya ayat 11. Allah itu tidak bisa mengubah ya suatu kaum jika kaumnya sendiri yang mengubah ya. Nah, artinya apa di situ jelas banget gitu ya bahwasannya kita harus jelas cita-citanya.
kalau ingin sukses dunia akhirat. Makanya di situ ya dalam Islam itu yang pertama yang diperlukan ya niat. Niat dulu dalam hati ya bahwa saya ingin mencapai cita-cita yang diinginkan ya. Nah, niatkan dalam hati, insya Allah Allah akan dengar gitu ya. Nah, dengan niat itu baru kita yang kedua mencari wawasan gitu kan, bahwa cita-cita ini tuh perlu banget gitu kan, mencari ilmunya, pengetahuannya supaya nanti betul-betul cita-citanya tercapai. Ya. Yang ketiganya sungguh-sungguh. Nah, ini istiqomah tadi kata Bu Sarah, ya betul. Supaya tercapai cita-cita harus istiqomah dan sungguh-sungguh. Tidak ada yang tadi kan sudah jelas. Jangan mencita-cita kan perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Makanya kita sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Dan ingat doa. Nah, itu penting juga, Bah ya. Penting dalam Islam itu doa itu ya, doa kepada Allah supaya cita-cita dikabulkan. Dan ingat bukan hanya berdoa doang dan ibadah jelas ya. Berdoa dan ibadah itu perlu. Enggak bisa sekarang doa saja tapi ibadahnya enggak gitu kan. Justru itu ibadah dengan doa itu berbarengan. Nah, insya Allah. Dan yang terakhir itu salah satunya adalah restu dari orang tua. Restu dari orang tua itu penting sekali ya. Penting banget itu restu dari orang tua supaya benar-benar nanti cita-cita tercapai kita ungkapkan kepada orang tua, mama atau ayah atau bunda atau abi dan lain-lainnya ya, bahwa saya punya cita-cita ini, insya Allah dengan dorongan yang tulus dari hati orang tua, insya Allah apapun cita-citanya, kalau orang tua sudah mendoakan dan juga mengikhlaskan dan juga terus pancing kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan sukses. Nah, ada juga kata-kata seperti ini. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Nah, itu tergantung ridho dari orang tua. Betul sekali. Tadi yang pertama kalau dikaitkan dengan Islam ya, agama Islam, tentunya doa ya. Niat, doa. Nah, doa untuk apa saja? Tidak hanya untuk cita-cita juga ya, Abah ya, berdoa itu. Ingin menaikkan haji kepada kedua orang tua juga itu salah satu cita-cita juga. Betul. Masuk. Tentunya kita harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cita-cita khususnya untuk modal people juga segera tercapai juga ya. Nah, alhamdulillah nih Bapak Ibu untuk acara hari ini, untuk podcast hari ini telah di penghujung acara. Tidak terasa sekali ya. Tentunya nanti kita akan bertemu kembali pada podcast pertemuan selanjutnya. Nah, ini sebelum kita tutup biar lebih semangat lagi, ada gerakannya nih Bu Sarah untuk penutupan kita hari ini. Kalau misalkan saya bilang ini petasan petasan podcast edisi akhir pekan. Siap Bu Sarah? Siap Abah? Coba, siap ya? Siap-siap tangannya ya. Petasan podcast edisi akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.